Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dityo PW. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rapid manner, khususnya untuk penggabungan data. Oke, penggabungan data ya. Nah, di video yang kemarin kita sudah membahas penggunaan rapid manner juga, ya, penggunaan rapid manner untuk beberapa fungsi. Kemudian untuk kali ini saya akan menjelaskan penggunaan rapid manner untuk penggabungan data. Baik, terkait penggabungan data, jadi nanti ada 3 operator yang bisa kita gunakan untuk penggabungan data. Oke, operator itu antara lain yaitu append, kemudian ada union, dan yang ketiga ada join. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan apakah cuma ada 3 operator aja yang bisa digunakan untuk penggabungan data, sebenarnya ya ada juga beberapa yang lain ya untuk penggabungan data. Hanya saja yang sering digunakan itu adalah 3 operator ini, yaitu append, union, dan join. Oke, kita coba praktekkan satu-satu ya. Jadi penggunaan append, union, dan join. Untuk kali ini yang pertama kita coba append dulu. Jadi union dan join tadi saya nonaktifkan dulu sementara biar tidak dieksekusi. Oke, pertama kita gunakan append. Untuk penggunaan append itu ya, datanya yang akan kita gunakan, saya masih mencoba menggunakan contoh data sampel bawaannya rapid manner yang ada di repositorinya rapid manner. Yaitu dalam hal ini saya gunakan data golf dan yang kedua saya pakai data golf testset. Oke, yang namanya penggabungan data berarti minimal ada 2 data yang akan kita gunakan gitu ya. Dalam hal ini saya coba contohkan pakai golf dan golf testset. Oke, mari kita coba gabungkan. Ini ada operator append dan ini ada 2 data golf dan golf testset. Baik, yang pertama langsung kita hubungkan data golf, kita hubungkan dengan append, yaitu di apa namanya benjolannya ini ya, mungkin istilahnya konektornya gitu ya. Kita hubungkan. Nah, ketika kita hubungkan data pertama, di append kemudian muncul konektornya lagi, benjolannya lagi, gitu ya, benjolan yang kedua. Kemudian kita hubungkan data yang kedua ya, yang golf testset kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ternyata append itu setelah kita gabungkan data yang kedua itu ya, jadi tadi kita gabungkan data pertama, kita hubungkan data pertama, muncul konektor kedua. Kita hubungkan data kedua, muncul konektor ketiga. Berarti dengan demikian, ini kita bisa gunakan lagi untuk data ketiga, keempat, dan seterusnya bahkan. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Data ketiga atau golf testset kedua dan golf testset ketiga atau data keempat. Kita coba hubungkan ya. Kita coba hubungkan, ternyata muncul lagi konektornya, kita hubungkan lagi. Nah, ternyata muncul lagi ya. Jadi memang append itu penggabungan datanya dia bisa menerima 2 data atau lebih. Oke, 2 data atau lebih. Hanya saja nanti memang ada beberapa kriteria terkait data yang bisa digabungkan menggunakan append. Oke, kemudian kita coba, kita gunakan 4 data ini aja, kemudian kita hubungkan append-nya ke result. Oke. Baik, kalau kita ingat-ingat ya, di video kemarin sudah kita bahas penggunaan golf dan golf testset itu ya, di mana data golf dan golf testset itu masing-masing berisi 14 record dengan 4 kolom gitu ya. Oke, kita coba running ya. Jadi, nah, bisa kalian lihat ya, ada 56 record. Oke, ada 56 record. Dan ini sama ya, ada 1 special atribut dan 4 regular atribut. Jadi total ada 5 atribut gitu ya. Nah, data golf dan golf testset itu punya punya kolom dan record yang sama. Jumlah kolom dan record yang sama. Nah, ini kenapa ada 56? Karena ada
4 dikali 4 data maksudnya ya, dikali dengan masing-masing 14 record. Jadi 4 dikali 14. Jadi total ada 56. Oke ya, jadi dengan demikian penggunaan append ya dia akan menggabungkan ada data itu langsung dia gabungkan semuanya. Jadi ya, langsung digabungkan. Kemudian kita coba cek tipe datanya. Nah, ini kalau kita lihat semuanya tipe datanya sama karena kolomnya juga sama ya, ada 5 kolom untuk label play-nya nominal, kemudian temperatur dan humidity itu tipe datanya integer, wind-nya nominal juga. Jadi dengan demikian apa namanya, kolomnya sama dan tipe datanya sama. Oke, itu penggunaan append. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nanti datanya berbeda atau kolomnya berbeda, itu mau nggak? Bisa nggak menggunakan append gitu ya? Oke, kita coba buktikan. Oke, ini saya hapus dulu dua data ini ya. Saya hapus. Oke, kita coba. Jadi kita mau membuktikan kira-kira append itu bisa data seperti apa yang dihubungkan dengan append gitu ya. Baik, percobaan pertama, saya akan mencoba merubah tipe datanya dulu gitu ya, merubah tipe datanya dulu, di data golf testset gitu ya. Untuk merubah tipe data, kita pakai operator yang namanya numerical to polynomial. Jadi maksudnya di sini adalah saya akan merubah tipe datanya temperatur yang tadinya integer menjadi nominal. Jadi kita ubah menjadi nominal ya. Dan di data golf tidak kita rubah, jadi di data golf masih ada, nah itu ya, temperatur dengan humidity masih tipe datanya adalah integer. Oke, di golf testset akan kita rubah atribut temperatur akan kita rubah menjadi tipe data nominal ya. Baik, ini tadi sudah kita hubungkan ke numerical to polynomial, kita klik numerical to polynomial, kita geser ke panel parameter sebelah kanan. Oke, kita cek di sini ya. Untuk atributnya kita pilih yang single, karena kenapa? Kita cuma mau merubah satu atribut aja. Atribut filter type ya, kita pilih yang single. Karena nanti kalau yang semua, ya kita pilih yang all. Tapi kalau cuma satu atribut aja, kita pilih yang single. Oke, kemudian atributnya ini kita pilih yang temperatur. Tadi kita mau merubah yang temperatur ya. Kita klik temperatur, oke, ini tanda warning tadi sudah hilang ya. Kemudian ini kita hubungkan ke append. Numerical to polynomial kita hubungkan ke append. Ketika dihubungkan, ternyata muncul tanda seru atau tanda warning. Oke, tanda warning. Kita lihat, kita klik. Di sini ada keterangan, ada potential problem detected, yaitu all example set must have the same attributes. Jadi kita ingat lagi bahwa tadi kita merubah tipe data temperatur yang tadinya integer, tipe datanya menjadi nominal. Kemudian di data golf, itu datanya, tipe data untuk temperatur masih integer gitu ya. Jadi memang ada perbedaan di situ antara integer dengan nominal. Nah, disinilah. Jadi append tidak mau gitu ya, istilahnya tidak menerima ketika ada dua kolom yang sama tapi tipe datanya berbeda. Oke, kemudian katakanlah kalau mau kita coba paksa untuk dieksekusi, kita coba running, ternyata dia sudah juga muncul warning yang lain, yaitu ini ya, temperature has incompatible type, yaitu integer dan nominal. Nah, tadi kan temperatur itu di data golf integer tipe datanya. Kemudian di data di data golf testset tipe datanya nominal. Nah, berarti dia tidak mau gitu ya. Berarti dia tidak mau. Sehingga dengan demikian, penggunaan append itu hanya bisa digunakan untuk tipe data yang sama ya, tipe data yang sama. Oke, numerical to polynomial karena ini tidak bisa digunakan, maka ini saya hapus ya. Baik. Kemudian tadi kan ini golf dan golf testset tipe datanya sama, jumlah kolomnya sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba kalau datanya juga berbeda gitu ya. Datanya berbeda. Oke, ini saya nonaktifkan dulu. Saya taruh di bawah. Saya ambil data Titanic. Nah,
Mungkin kalian masih ingat data Titanic kemarin ada, nah di situ terlihat ya, ada 1309 record dan 12 atribut. Oke, ada 12 atribut dan 1309 record ya. Sedangkan tadi golf ada 14 record, kemudian ada 5 atribut gitu ya. Kita hubungkan. Ternyata di sini juga muncul tanda warning gitu ya. Ketika kita klik yang sama. Must have the same attributes. Berarti atributnya berbeda, apa nggak mau. Kalau kita running, nah ini ya. Incompatible-nya adalah number of attributes are different. Nah, sudah jelas berarti di sini si append hanya bisa menggabungkan data yang atributnya sama. Tentunya ketika atribut sama, ya tipe datanya juga sama dia. Karena tadi ketika tipe data kita buat berbeda, dia juga nggak mau. Dia nggak mau. Oke, itu karakter append istilahnya, karakter append. Jadi sekali lagi, append itu bisa menggabungkan data lebih dari 2. Jadi kita coba sampai 4 itu bisa ya, bahkan mungkin 5 juga bisa dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah penggunaan append harus kolomnya itu sama, atributnya sama, dan tipe datanya juga sama. Oke, itu penggunaan append, Baik, sekarang kita coba penggunaan union. Kita coba menggunakan union. Oke, append saya nonaktifkan, union saya aktifkan. Oke, union. Kita coba pakai data golf testset dulu ya. Jadi biar dengan data yang sama gitu ya. Data golf dan golf testset menggunakan union. Kita hubungkan data pertama. Oke, ini dia tadi sudah muncul dua konektor ini ya, dua benjolan ini kita hubungkan, dan data kedua atau golf testset kita hubungkan juga. Nah, sampai di sini ternyata si union tidak muncul konektornya lagi, tidak muncul benjolannya lagi. Nah, sehingga dengan demikian union dia cuma bisa menggabungkan dua data aja. Oke, union cuma bisa menggabungkan dua data. Ini kita hubungkan ke result. Kemudian kita coba running. Oke, sama ya seperti tadi append, bahwa ini ada 28 record didapat dari 14 data golf dan 14 data golf testset. Jadi ya dua data itu digabungkan sehingga jumlah rekornya ada 28. Oke, itu penggunaan union dengan data yang sama ya, data golf dan golf testset. Baik, bagaimana kalau kita coba gunakan data Titanic ya? Kita coba gunakan data Titanic. Kita coba kita hubungkan. Sorry. Kita hubungkan. Ketika kita hubungkan, tanda warning di union hilang. Artinya berarti union bisa atau menerima penggabungan data golf dan Titanic, di mana golf punya 14 atribut dan Titanic punya 12 atribut. Kita coba running. Oke, ternyata muncul ya. Ternyata muncul dengan jumlah rekor ada 1323 rekor. Dan jumlah atributnya, kalau bisa kita lihat sama-sama, dia ada satu special atribut dan 16 regular atribut. Kita tahu special atribut ada di kolom play atau atribut play, di mana atribut play itu punyanya data golf. Oke. Kalau kita lihat record 1 sampai dengan 14 di kolom play sampai dengan kolom win ini ada isinya atau ada datanya ya. Tapi ketika kita lihat di kolom sebelahnya, passenger class, name, dan seterusnya, ternyata datanya tanda tanya. Untuk data tanda tanya, artinya adalah datanya kosong. Datanya kosong ya. Kalau ada datanya, ya dia nanti akan muncul, ada isi datanya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari rekor 15 sampai dengan rekor ke paling bawah sendiri, 1323, itu juga tandanya, itu juga datanya kosong ya. Jadi ada tanda serunya, ada tanda tanya, kosong. Nah, mengapa demikian? Ternyata, jadi penggabungan menggunakan union, ya ketika ada dua data, entah itu berapa jumlah atributnya, entah itu apa atributnya, si union akan langsung menggabungkan.
Dan si union akan langsung menggabungkan, gitu ya. Berapapun jumlah datanya, berapapun jumlah recordnya, berapapun jumlah atributnya, gitu ya. Nah, nanti data yang tergabung, data yang kosong langsung dikasih tanda tanya oleh si union ini. Makanya bisa dilihat di record ke-15, mulai dari atribut passenger class sampai dengan ke kanan, itu ada datanya, ada isinya, ya. Tapi untuk kolom play sampai dengan win ke bawah dia kosong. Nah, makanya tadi kolom play sampai dengan win itu data punyanya golf, kemudian data kolom passenger class sampai dengan yang sebelah kanan survive-nya ini itu data punyanya Titanic, punya Titanic. Oke, itu penggunaan union. Jadi dia apa namanya menggabungkan, bisa menggabungkan dua data yang beda jumlah atributnya. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan lah, terus kalau union cuma bisa dua data, gimana kalau saya mau menggabungkan tiga data atau lebih, misalkan gitu ya. Istilahnya kita bisa ngakalin gitu ya, kita akalin, yaitu caranya adalah kita panggil operator union satu lagi, gitu ya. Ini kalau misalkan kita mau menggabungkan dua data ya, sorry, tiga data maksudnya. Kemudian data golf test saya aktifkan, nah saya taruh di sini. Golf test saya hubungkan ke unionnya, kemudian union 1 saya hubungkan ke union 2, dan ini langsung ke result. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan union, saya menggabungkan tiga data, yaitu data golf, data Titanic, dan golf test. Nanti kalau mau menggabungkan 4 data, ya berarti unionnya tambah lagi. 5 data, unionnya tambah lagi, dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita coba running. Datanya jadi ada 1337 record gitu ya. Oke, kita lihat. Record 1 sampai 14 ini di kolom play sampai dengan win data punyanya golf. Kemudian kalau kita ke bawah, nah ini. Mulai dari record 1324 sampai dengan 1337 ini play sama win, play sampai dengan win ada datanya juga gitu ya. Tapi di passenger class ke kanan tidak ada. Kenapa demikian? Karena di rekor 1324 sampai dengan 1337 itu data punyanya golf test set. Data punyanya golf test set. Oke, itu penggunaan union. Penggunaan union. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi kita sudah punya dua operator yang sudah kita bahas, append dan union, di mana masing-masing tadi sudah terlihat perbedaannya, ya, perbedaannya. Baik, kemudian selanjutnya di sini saya akan mencoba operator join ya, operator join. Untuk operator join saya nanti akan menggunakan data bukan data sampelnya rapid miner gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Append ini juga saya hapus mungkin ya. Oke, join. Nah, saya akan menggunakan data yang ada dari komputer saya. Dalam hal ini datanya menggunakan atau filenya adalah CSV. Sehingga dengan demikian saya butuh operator read CSV. Oke, yang digunakan untuk membaca CSV. Oke, kita ketik read CSV atau re gitu aja ya. Sudah muncul read CSV, kita ambil operatornya dan ambil lagi. Jadi ada dua data. Saya mau menggabungkan dua data CSV itu ya menggunakan join. Oke, kita ambil datanya dulu, CSV pertama, saya klik dua kali, kita pilih apa namanya, datanya ada di mana, datasetnya ya. Oke, di sini dataset yang saya punya, baik. Yang pertama, saya akan menggunakan data elektronik A ya, di mana datanya ada 100.000 record, 100.000 record gitu ya. Oke, perhatikan, ini sudah kita masukkan, kemudian kita klik next. Nah, ini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ketika nanti kamu menggunakan data yang kamu dapatkan, entah itu kamu download dari dataset online atau kamu dapat dari mana gitu ya, yang kolomnya atau atributnya mengandung kata ID gitu ya, mengandung ID, saran saya itu ya, tipe datanya jangan menggunakan real.
tapi menggunakan nominal atau polinominal gitu ya. Kenapa demikian? Nanti akan saya buktikan ya. Prinsipnya adalah ketika kamu menggunakan real itu lebih cocok untuk angka desimal. Tapi kalau polinominal dia angka bulat. Nominal, polinominal itu angkanya bulat gitu ya. Oke, untuk yang ini data pertama, CSV pertama mungkin tidak saya rubah, tetap real ya. Kemudian saya klik finish. Kemudian di data kedua, CSV kedua, saya ambil data yang sama, ya, saya ambil data yang sama, tapi, oke, saya ambil data yang sama ya, tapi di sini tipe datanya saya rubah. Saya rubah jadi polinominal. Change type polinominal. Order ID saya rubah polinominal. Product ID juga polinominal. Kategori ID juga polinominal. Dan satu lagi di sebelah kanan sendiri ada user ID. Saya buat polinominal juga. Oke, jadi ada 4 atribut yang kita rubah menjadi polinominal. Oke, kemudian kita finish. Baik, ini join belum kita gunakan. Saya mau menunjukkan ke kalian dulu bagaimana perbedaan datanya ketika tipe datanya juga kita rubah. Oke, kita running. Nah, bisa kita lihat read CSV kedua tadi yang tipe data order ID, product ID, dan kategori ID kita ganti menjadi polinominal. Bisa kalian lihat ya. Order ID, angka terakhirnya, data di order ID maksud saya, angka terakhirnya adalah 44, 43, 42, 41, 40, dan seterusnya. Kemudian produk ID juga ada 17, 37, 66, 82, dan seterusnya. Begitu juga kategori ID dan user ID. Jadi datanya terlihat itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau CSV yang pertama, di mana kolom order ID, product ID masih menggunakan tipe data real. Oke, bisa kita lihat ya. Jadi angkanya belakangnya jadinya malah 00 semua. Angkanya 0 semua. Nah ini, jadi biar kita bisa melihat istilahnya data aslinya itu ya, data aslinya. Makanya disarankan ketika nanti kamu menggunakan atribut, ketika nanti kamu punya atribut yang atributnya berupa angka bilangan bulat, berarti gunakanlah tipe data polinominal ya. Gunakan tipe data polinominal. Tapi kalau kamu punya atribut yang datanya itu pecahan, nah baru silakan gunakan real gitu ya. Gunakan real. Oke, itu tipe data. Tadi masalah tipe data ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan menggunakan join. Menggunakan join. Oke, saya hubungkan CSV pertama dan CSV kedua. Nah, dari sini bisa kita lihat, yang pertama, join ternyata juga cuma bisa digunakan untuk dua data, sama seperti union tadi. Oke, join cuma bisa menghubungkan atau menggabungkan dua data. Tapi nanti kalau mau lebih dari dua, ya sama seperti union tadi, kita butuh operator join yang lain. Oke, setelah kita hubungkan CSV1 dan CSV2, ternyata masih ada warning di sini. Coba kita lihat ya, warningnya apa. Baik, bisa kita lihat bahwa ternyata untuk koneksi menggunakan join membutuhkan namanya key attribute atau atribut kunci atau kolom kunci ya istilahnya gitu ya. Kolom kunci. Kolom kunci yang dimaksud adalah kolom kunci atau key atribut itu nanti digunakan sebagai acuan untuk menggabungkan dua data di join. Oke, sekali lagi key atributnya atau kunci atribut itu sebagai acuan. Jadi nanti acuannya adalah data dalam key atribut itu nanti sebagai acuan dari dua data itu digabungkan. Ketika ada data yang sama, dia nanti akan muncul. Tapi kalau datanya berbeda, dia tidak akan muncul. Itu kira-kira penggunaan key atribut. Nah, dalam hal ini key atribut yang akan kita gunakan untuk dua data ini adalah yaitu yang user ID. Karena kenapa? Karena untuk yang user ID itu sebagai
Untuk data transaksi elektronik, jadi data dari CSV ini adalah data transaksi elektronik ya. Data transaksi elektronik ini yang lebih apa namanya, lebih utamanya adalah kita gunakan user ID. Alasan lain, kalau kalian sudah belajar tentang konsep primary key dan foreign key dalam sebuah relasi basis data itu ya, itu nanti kita harus memilih salah satu kolom yang datanya berbeda, datanya unik istilahnya gitu. Nah, dalam hal ini data yang unik adalah yang user ID itu ya, user ID. Oke, itu jadi sekali lagi kayak atribut itu adalah konsepnya kalau di dalam database itu seperti primary key dan foreign key, gitu ya. Primary key dan foreign key. Oke, langsung saja, kita pilih panel parameter sebelah kanan dari operator join ya. Key atribut kita pilih, kita klik mas saya edit list. Nah, left key atribut itu adalah yang sebelah kiri, dalam hal ini yang atas. Right key atribut adalah yang bawah atau yang kanan, kira-kira gitu ya. Oke, kita pilih dalam hal ini adalah user ID. Oke, harus sama ya user ID dan user ID. Kemudian kalau sudah kita klik apply. Setelah kita klik apply, ternyata di sini masih ada tanda warning. Ini tadi sudah hilang ya. Data warningnya kita klik. Oke, bisa dilihat ya. Atribut user ID from input port left must be the same from input right port right. Kita ingat tadi ya, di CSV kedua, di sini tadi saya rubah tipe datanya. Nah, ini ya, user ID polinominal. Sementara di CSV pertama, ini tipe datanya masih integer. Kita lihat ya. Oh, tipe datanya real, sorry. Tipe data real. Nah, ini. Jadi, dalam rangka nanti kita menggabungkan dua data menggunakan join, kita butuh pertama tadi key atribut, dan yang kedua, key atributnya itu tipe datanya harus sama. Key atributnya tipe data harus sama. Oke, dengan demikian, untuk CSV pertama, tipe datanya user ID akan saya ganti menjadi polinominal biar sama, gitu, biar sama dengan data yang kedua. Oke, user ID saya rubah polinominal. Finish. Tanda warningnya sudah hilang, artinya sudah siap join untuk mengkoneksi atau menghubungkan dua data, menggabungkan dua data. Oke, kita klik eksekusi. Oke, karena tadi ada 100.000 data dan yang bawah ada 100.000 data dia. Jadi total ada 200.000 data yang digabungkan, 200.000 data yang diolah. Maka ini ya, butuh proses karena datanya banyak. Karena tadi sebelum-sebelumnya kita coba cuma 14 record dan 1000 record. Jadi dia lebih cepat. Oke, ini sudah muncul. Ketika data sudah muncul, kita lihat recordnya jadi ada 318 ribuan ya, 318 sekian gitu ya. Dengan jumlah atribut ada 8 regular atribut tanpa special atribut ya. Oke, karena kebetulan sama ya, dua data itu tadi, data elektronik 100.000 data, tapi setelah kita gabungkan menggunakan join, data yang muncul jadi ada 300.000 data ya. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena berdasarkan user ID itu tadi. Seperti tadi saya bilang, ketika ada user ID datanya sama, dia nanti akan muncul. Maksud saya nilai di atribut user ID ya. Jadi sekali lagi penggunaan join menggunakan atribut key atribut. Jadi nanti ketika ada di key atribut itu yang nilai datanya sama, dia nanti akan muncul. Tapi kalau beda, dia nanti tidak akan muncul gitu. Sehingga datanya ada 318 record, 318.000 record. Oke, tadi saya lupa menjelaskan ya, di operator join, nah, kita nanti punya 4 join type. Jadi ada inner, left, right, dan outer. Tadi inner join, jadi ya dua data itu digabungkan, udah itu menggunakan inner. Kemudian kita coba left misalkan ya. Jadi konsep left join adalah sesuai dengan namanya, left kiri. Jadi maksudnya dia penggabungan data itu
mengacu dari data yang sebelah kiri, atau dalam hal ini yang CSV pertama ya. Kita running. Ada berapa record data yang muncul gitu kira-kira ya. Oke, kita tunggu. Masih proses, dan memang nanti untuk lama prosesnya ini memang ya bisa dibilang tergantung komputernya gitu ya, tergantung spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Oke, sudah muncul. Ternyata datanya, recordnya ada 331.000. Jadi tadi 318, sekarang ada 331.000 ya. Oke, kita lihat ada data yang kosong, ada data yang kosong. Jadi ini penggabungan datanya, yaitu tadi saya bilang dua data mengacu dari di user ID. Ketika nilai di user ID-nya sama, dia nanti akan muncul. Nah, dalam hal ini untuk left join dia mengacu ke dataset yang sebelah kiri gitu ya, dataset yang pertama, yang sebelah kiri. Kalau misalkan yang sebelah kirinya itu jadi intinya begini, dia nanti pokoknya menggabungkan aja data yang sama, ada yang di right dia muncul. Nanti yang tidak sama dia tetap akan memunculkan karena dia mengacu yang sebelah kiri. Gitu ya, mengacu sebelah kiri. Itu konsep left join. Mungkin kalau kalian yang sudah belajar tentang base data, tentunya ya tidak asing dengan apa namanya relasi join gitu ya. Oke. Kemudian kita coba yang right join, misalkan kita running. Right join berarti yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Oke, mungkin datanya hampir sama semua ya. Maksudnya dua datanya itu identik semua, 100.000 record dengan data yang sama. Kalau kita pakai right join mengacu data yang kanan, kira-kira hasilnya bagaimana nanti? Berapa jumlah record yang muncul? Ternyata sama ya, 331.000 ya. Karena memang datanya sama. Oke, datanya sama. Baik, gini deh. Saya coba ganti data. Yaitu data read CSV yang kedua ini saya ganti dengan data KZ user. Oke, ini saya klik. Data KZ user di sini ada. Oke. Oh, ini kita belum bisa melihat ya. Oke, kita coba cek dulu. Ada berapa data di sini? Cuma 100, sepertinya tidak mungkin ya. Ini kita coba. Oke, jumlahnya mungkin belum terlihat. Baik, gini dulu. Kita coba hubungkan berapa jumlah data yang ada, maksudnya jumlah record yang ada di data KZ user ya. Kita coba running dulu. Ternyata datanya ada 24.000. Oke, ada 24.000 record. Ini data user ya, ada 24.000 record. Nah, kita coba hubungkan dengan CSV yang pertama ini tadi, data elektronik yang ada 100.000 record gitu ya, 100.000 record. Oke, kita coba hubungkan. Sorry, ini tadi belum saya atur, harusnya berarti user ID-nya di kolom KZ user harus menggunakan tipe data yang sama, yaitu polinomial. Kita rubah polinomial dulu, finish. Oke, sudah. Kita hubungkan. Ternyata masih ada warning di sini ya, masih ada warning. Warningnya adalah, nah ini berarti belum dihubungkan, belum dikoneksikan gitu ya. Oke, kita klik operator join, kita geser ke panel parameter, klik key atributnya, edit list, kita pilih left key attribute user ID, right key attribute user ID. Kita samakan ya, kemudian kita klik apply. Nah, sudah hilang warningnya gitu ya, kemudian kita hubungkan. Oke, kita running. Baik, jadi tadi read CSV pertama data elektronik dengan 100.000 record, kemudian read CSV kedua itu ada 24.000 record gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Total record ada 25.000 ya, Jadi dengan demikian, seperti tadi saya bilang,
ketika menghubungkan atau menggabungkan data menggunakan join, ya, menghubungkan data menggunakan join, itu nanti tergantung data atau nilai yang ada di kolom user ID. Ketika kolom user ID-nya itu ada yang sama, maka dia nanti akan muncul datanya. Nah, bisa kita lihat ya, ada beberapa record yang kosong. Ini event time sampai dengan atribut price ini dari dari data elektronik dia, dari data elektronik. Kemudian user ID sampai dengan city itu data dari KZ user. Nah, bisa kita lihat ini record 4 ada isinya, artinya adalah data di user ID dari data elektronik dan data KZ user itu ada data yang sama. Nah, ada yang kosong, ada yang terisi dia. Ada yang kosong, ada yang terisi. Jadi jumlahnya ada 25.000. 25.000. Oke, kemudian mohon maaf, join tab-nya ini tadi masih pakai write ya. Oke, berarti jadi dengan demikian ini tadi uh, data data 25.000 record ini mengacu dari data KZ user. Oke, mengacu dari data KZ user. Ya, nah sekarang gimana kalau join tab-nya kita rubah inner misalkan. Kita pakai inner, kita running. Ternyata ada 2000. Ternyata data cuma ada 2000 gitu ya. Sehingga dengan demikian, data yang ada di elektronik dan data yang ada di KZ user ketika digabungkan berdasarkan user ID cuma ada 2000 data. Cuma ada 2000 data ya. Oke, itu. Jadi data yang sama ada 2000. Nah, sekarang bagaimana kalau left? Left itu tadi mengacu dari data elektronik ya, yang 100.000 data. Kita lihat ada berapa? Ternyata ada 100.000 ya, cuma ada 100.000. Sekarang kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, data yang sebelah kanan. Nah, ini. Jadi, cuma ada beberapa data yang sama ya. Di sini ada 2 data, ke bawah lagi juga ada lagi juga. Oke, jadi memang cuma ada beberapa data yang sama berdasarkan left join-nya itu tadi. Nah, itu. Jadi tadi left join mengacu dari data yang sebelah kiri, ada data yang atas dalam hal ini ya. Right join mengacu dari data yang bawah atau data yang kanan. Oke, itu penggunaan join. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan yang pertama, penggunaan append itu bisa digunakan atau bisa menggabungkan data lebih dari 2. Hanya saja append itu dia bisa menggabungkan data yang jumlah kolom dan tipe datanya sama. Oke, itu penggunaan append. Kemudian untuk penggunaan union dan join ya sama ya, hanya bisa digunakan untuk 2 data. Tapi kalau union beda kolom, beda jumlah kolom, dia tetap bisa menggabungkan. Oke, itu. Kemudian kalau join juga sama. Join cuma bisa menggabungkan 2 data. Kemudian join juga bisa menggabungkan data yang jumlah kolomnya berbeda. Tapi join membutuhkan satu key atribut ya. Join membutuhkan satu key atribut di mana key atribut itu nanti sebagai acuan untuk menggabungkan 2 data itu tadi. Menggabungkan 2 data. Dan hati-hati ketika kita menentukan key atribut dari 2 data itu, tipe datanya harus sama. Tipe datanya harus sama. Dan kembali lagi, saya ingatkan ketika nanti datamu ada yang mengandung ID gitu ya, pastikan gunakan tipe data polinomial atau nominal. Baik, itu untuk materi saat ini, materi kali ini tentang penggabungan data. Insya Allah kita ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.